Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvianti LC dengan NIM B1C1244065. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan if, and, dan or pada Excel untuk memenuhi tugas sistem dan teknologi informasi. Baik saja, kita langsung masuk di Excel. Di mana pada bagian ini saya mempunyai tabel nomor, nama karyawan, lama kerja, jabatan, dan gaji pokok. Saya akan mengisi gaji pokok ini sesuai kriteria, yaitu lama kerja lebih dari 5 tahun mendapatkan gaji pokok 3.500.000, dan lama kerja kurang dari 5 tahun dan mendapatkan gaji pokok 2.250.000 menggunakan rumus if. Pertama sama dengan if. Masukkan lama kerjanya. Lalu kita masukkan kriterianya, jika kurang dari 5 tahun, maka ia akan mendapatkan gaji 3.500.000. Lalu kita masukkan juga gajinya yang 2.250.000. Nah, karena Ahmad ini lama kerjanya kurang dari 5 tahun, maka dia diberikan gaji sebesar 2.250.000. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini akan muncul gaji dari Burhan, Denny, Ferdinand, dan Rahman. Di mana Burhan ini bekerja 5 tahun, nah tidak lebih dari 5 tahun. Jadi dia mendapatkan gaji 2,250. Denny 2.250.000, Ferdinand lama kerja 6 tahun 3.500.000, dan Rahman 3.500.000. Selanjutnya penggunaan rumus N ini, di mana rumus N ini digunakan untuk membuktikan apakah dari data tersebut benar atau salah. Contohnya pada bagian ini, jika nilainya lebih dari 70, maka ia akan kompeten. Namun ia harus mendapatkan nilai di atas 70 pada bagian teori dan praktek. Namun jika salah satunya kurang dari 70, ia akan mendapatkan nilai yang tidak kompeten. Langsung saja kita pakai rumus N. If N, lalu kita masukkan kolomnya lebih besar dari 70, titik koma, lalu kita klik kolom selanjutnya, lebih besar dari 70, tutup kurung, titik koma, karena dia berupa teks, kita beri tanda petik, kompeten, lalu kita petik, titik koma, tidak kompeten. Dan bentar. Lalu kita geser ke bawah. Nah, di sini muncul keterangannya, Ayu Regina kompeten, Niswa Rizkia tidak kompeten karena nilai teorinya pas 70. Dedi Maulana tidak kompeten karena nilai prakteknya. Robi Sudrajat tidak kompeten karena nilai teori dan prakteknya kurang dari 70. Febrianti kompeten dan Susi Seherman tidak kompeten. Selanjutnya penggunaan dari rumus OR, di mana pada bagian OR ini kita akan memasukkan dua kriteria, yaitu kriterianya di sini jika nilainya lebih besar dari 80 dan mendapatkan nilai wawancara yang bagus, maka ia diterima. Sedangkan jika kurang dari 80 dan nilai wawancaranya kurang, akan ditolak.
Namun jika tes wawancaranya lebih dari 80, tes potensinya lebih dari 80 dan wawancaranya kurang, ia tetap akan diterima. Kita menggunakan rumus OR sama dengan if lalu OR lalu kita masukkan yang kita inginkan, yaitu ini. Kita masukkan persyaratannya lebih dari 80, lebih dari sama dengan seharusnya. Lebih dari sama dengan 80, lalu titik koma, kita pilih yang wawancara, lalu kita pilih sama dengan, kita tanda petik karena ini berupa teks, bagus, lalu kita tanda petik, kita tutup kurung. Selanjutnya kita kasih keterangan diterima, sama ditolak. Kurung. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ASCII mendapatkan hasil diterima karena nilai potensinya 80 dan wawancaranya bagus. Sedangkan yang lainnya, hasilnya semua diterima karena nilainya di atas 80 atau sama dengan 80. Namun bagaimana jika kita rubah rumusnya atau kita rubah persyaratannya? Jika pas 80 maka ia akan ditolak. Namun jika wawancaranya bagus maka ia diterima. Nah, ini Ardi ditolak karena tes potensinya pas 80 namun wawancaranya kurang. Jadi itu bentuk penggunaan dari rumus OR. Selanjutnya di sini pada praktik pertemuan ke-6, saya mempunyai tabel yang dimana saya akan mengisi pada bagian hasil. Apakah calon-calon karyawan ini akan diterima atau ditolak. Namun pada kriterianya yaitu umur dari karyawan harus kurang lebih sama dengan 32 tahun, pendidikannya harus S1, bisa berbahasa Inggris, IPK harus 4, nilai potensi harus lebih besar sama dengan 80, dan wawancaranya harus bagus. Jika ada salah satu dari kriteria tersebut yang tidak masuk, maka calon karyawan ditolak. Kita menggunakan rumus if dan rumus or. Lalu kita yang bagian ini, di sini harus lebih dari sama dengan 32 tahun. Lalu titik koma, ini sama dengan harus, karena di sini berupa teks, kita kasih tanda petik S1, lalu titik koma ini, di mana bagian-bagian ini kita isi bisa. Tanda petik. Lalu pada bagian ini karena dia berupa angka, kita kasih sama dengan 4, titik koma, lalu tes potensial sama kita isi lebih besar sama dengan ini, lebih besar sama dengan 80.
Lalu pada wawancara kita harus bagus. Lalu kita tutup kurung. Kita masukkan apa yang akan ditulis, diterima atau ditolak. Nah, lalu muncul seperti ini. Harusnya di sini N, guys. N. Nah, seperti ini. If and, lalu kasih masuk semua kriteria. Jadi Johannes ini ditolak karena ia tidak bisa berbahasa Inggris. Selanjutnya kita lihat yang bagian Rifki, Al-Kautsar, dan Suhertin. Semua ditolak karena setiap calon karyawan mempunyai hal-hal yang ia tidak bisa. Contohnya, Rifki ini IPK-nya tidak sampai dan wawancaranya kurang. Lalu Al-Kaustar ini umurnya melebihi, ia lulusan S2, tidak bisa berbahasa Inggris, IPK-nya kurang. Lalu Suhertin ini ia kurang diwawancara, jadi ditolak. Sekian penggunaan rumus if, and, dan or pada Excel. Semoga berguna bagi kita semua. Maaf apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.